Siap. Silakan Pak Asnawiwar. Silakan Pak Asnawi. Pak Ucok. Belum masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ucok. Bapak-bapak, Bang Pasli dan para pembicara di seluruh dunia yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama tentu salam dari Kampuang untuk seluruh kita yang ada di banyak negara. Hari ini di Sumatera Barat, boleh saya katakan bahwa hampir 90% usaha itu boleh dikatakan sudah stuck lah. Artinya bahwa kegiatan ekonomi selain bahan pokok dan beberapa kegiatan-kegiatan distributor barang yang lain masih berjalan. Tetapi secara umum itu kita boleh dikatakan berhenti, apalagi kalau bicara pariwisata. Bang Pasli dan kawan-kawan saya hormati, Sumatera Barat itu pengusahanya adalah UMKM. 98% itu terdiri dari UMKM yang hari ini boleh dikatakan sudah tidak ada kegiatan, kecuali sedikit yang agak besar ekspor yang masih berjalan, yang dikarenakan kontrak yang telah dibuat sejak beberapa waktu yang lalu, itu yang berjalan. Oleh sebab itu tentu ini memerlukan sebuah sistem yang bisa kita coba bicarakan bersama-sama menyangkut dengan bagaimana proses recovery ini berlangsung jika memang musibah ini berlalu. Bapak Ibu hadirin berbahagia, dengan kondisi yang seperti ini, kami mencoba untuk mencari solusi bagi dunia usaha ini, bagaimana memanfaatkan momentum-momentum dan stimulus-stimulus yang ada. Sebagai contoh misalnya, saya ingin gambarkan UMKM ini sudah dapat relaksasi dari salah satu bank, misalnya kita ambillah contoh Bank Nagari. Ada sekitar 10.000 UMKM yang sudah direlaksasi di Bank Nagari dengan angka kredit hampir 2,1 triliun. Dan boleh dikatakan 40% dari para pengusaha ini adalah tergantung dengan bank. Persoalannya hari ini adalah relaksasi itu hanya pengurangan daripada tidak membayar pokok daripada kredit, tetapi hanya membayar bunga saja. Namun demikian, untuk membayar bunga, ini persoalan-persoalan yang juga tidak mudah. Karena memang kalau sudah kegiatannya berhenti, sementara bunga tetap berjalan, ini persoalan yang tidak mungkin akan semakin memberatkan. Paling lama tahan pengusaha ini sekitar 2-3 bulan ke depan. Perumahan tenaga kerja sudah berlangsung terus-menerus dan hari ini sudah mendekati angka 10.000. Halo? Jadi oleh sebab itu dengan perumahan karyawan ini akan menyebabkan terjadi banyak hal yang tentu saja akan menyulitkan Sumatera Barat. Oleh sebab itu maka Bang Pasli dan kawan-kawan yang terhormat, kita perlu bersama-sama mencari langkah-langkah agar pengusaha ini bisa terbantu dengan cara mencarikan alternatif-alternatif, stimulus-stimulus kerja yang mudah-mudahan ini bisa dicarikan. Lalu yang berikutnya saya ingin contohkan perhotelan. 95% hotel sudah berhenti. Dan boleh dikatakan dari 95% hotel yang berhenti itu karyawannya sudah dirumahkan. Artinya beban sosial itu dalam jangka 3 bulan ke depan akan banyak timbul. Bantuan-bantuan dari pemerintah yang hari ini mulai dibagikan itu tidak memiliki data tentang orang yang diberhentikan ini atau dirumahkan ini. Kenapa? Karena memang ketika mereka bekerja, mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Tetapi ketika mereka berada di garis sudah dirumahkan atau diberhentikan, mereka langsung memasuki zona, mohon maaf dengan kata kutip, kemiskinan.
Waktu dulu mereka berada di near poor, artinya mendekati kemiskinan. Nah, inilah sekarang jumlah yang hampir puluhan ribu, yang sudah melewati puluhan ribu, itu sekarang mendekati angka kemiskinan. Dan mereka mencari bantuan, seperti apa mereka bisa hidup. Nah, inilah problem utama Sumatera Barat hari ini, yang mudah-mudahan ini, tambahan sedikit lagi Bang, mengenai juga, ini menyangkut daya beli Bang. Daya beli juga misalnya ada bantuan, misalnya karyawan di Sumatera Barat, atau pegawai negeri misalnya Bang. Itu pada umumnya pegawai negeri di Sumatera Barat itu, mohon maaf dengan tanda kutip, itu sekarang gaji boleh dikatakan tidak diterima ke golongan-golongan yang menengah ke bawah itu. Artinya bahwa SK-SK mereka sudah tergadai. Salah satu tujuan pemerintah untuk tetap memberikan gaji kepada karyawan pegawai adalah agar daya beli mereka tetap bertahan. Persoalan hari ini adalah SK-SK mereka sudah ada di bank. Lalu mereka hanya menerima sekian puluh % saja sehingga untuk hidupnya tidak cukup. Jadi kira-kira ini yang menjadi persoalan di Kampung Bang. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan bersama dan mencarikan solusi minimal bisa meringankan kawan-kawan ini. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Uco atas analisa dan fakta-fakta yang diberikan pada kita secara jelas.